Eh. Rencana dari pihak BPN ini kan akan sebenarnya akan karena itu misalkan ada dari masyarakat yang ngecek tidak ada masalah, tidak ada masalah kan, dulu ada kan gitu loh, kita tidak ada masalah, kita bareng-bareng tidak bisa. Jadi saksinya itu perselisihan dengan justru perbedaan itu untuk membangun pribadi kita yang ya istilahnya mungkin agak alot kan. Ya kita nanti kita berdiri di sini tidak ada istilahnya memihak kanan kiri, tidak ada, malahan tidak ada. Zaman dulu apalagi kan gitu. Dari SD saja saya sudah kerja. Dulu alhamdulillah perjuangan keras itu membawa ya mungkin keberanian ke depan kan? Dan saya tidak ada istilahnya keluarga saya betul itu memang hak kita itu kan gitu, hak kita ya. Jadi ini ada beberapa mungkin perbedaan dari masa. Nanti boleh saja, saya kan kasih nanti kan di sini bisa saja Bapak itu dengan ini kan saya bawa orang BPN juga ini kan dari pihak Pemda itu bawa BPN langsung dikuasai tidak ada kan gitu loh. Kalau sudah selesai semua, sudah sepakat, baru ada tanamannya Pak ya. Nah itu loh, nah itu kan seperti itu. Itu kalau memang itu sepakat, kan gitu loh. Di BPN ada. Kalau kita meter-meterin itu, saya pun tidak tahu pakai meteran itu. Tapi kalau koordinat itu tepat itu. Itu dulu kan. Nah setelah itu nanti, oh ini Pak, saya punya surat seperti ini Pak, begini. Boleh saja, nggak ada masalah. Kita tampung. Saya silakan ya. Nah, saya mohon bantu kan itu loh, bantu. Ya kita sama-sama ya. Apa untuk ukur yang sebenarnya kan. Terus sekali lagi apabila ada fotokopi kasihkan ke saya boleh, nanti biar kita akomodir, kita himpun kan. Masyarakat Padang Panjang umumnya dana masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lahan yang dibilang sengketa, lahan masyarakat, lahan kampung, lahan unayah namanya. Oh, apabila dari pihak Pajar bisa membuktikan bahwa tanah ini termasuk dalam tanah HGU Pajar Berdiri, kami mohon daripada masyarakat semua untuk memperlihatkan bukti HGU itu kepada masyarakat Padang Panjang, Pak. Hanya itu betul kan itu loh, terbuka betul biar kita pokoknya saya pengen bermanfaat lah. Sehari ya Pak Dede ya, yang Pak termuda lah, walaupun ini pokoknya Dede terus kan. Ada ini ya Dek sini. Aduh. Mendampingi menyelesaikan persoalan yang bersengketa yang sudah alhamdulillah inilah petunjuk yang lebih baik. Selanjutnya juga kepada masyarakat Padang Panjang, Cukmi dan berbatasan dengan Padang Panjang yang dikatakan dijual atau penayah. Nama dulu, perkenalan lah, udah perkenalan tadi? Udah Pak, udah saya masyarakat. Oh itu. Itu ada sekitar 182 hektar. Kata masyarakat, itu adalah tanah unayah seperti itu Pak. Unayah, tanah adat masyarakat yang memang sudah lama tidak digarap masyarakat seperti itu. Nah selanjutnya saya juga mengatakan bahwa lahan yang diberi luas itu 9.300 kalau tidak salah kepada Bukti Pajar, panjang 37,4 km. Selanjutnya juga saya katakan bahwa kalau misalkan memang ada pihak perusahaan mengatakan mengklaim bahwa Padang Panjang mempunyai hak HGU katanya, mana buktinya, kasih tahu sama kami biar kami pelajari baik-baik benar atau tidaknya. Seperti itu sebenarnya. Kami sudah berapa kali mengajak duduk sama BPN dan juga PT Pajar
itu mereka takut, katanya takut pada masyarakat. Katanya mereka harimau itu enggak sebenarnya enggak seperti itu sebenarnya. Nah, harimau ini apa namanya? Nah, ada berapa lagi Pak? Harimau jinak. Yang memang sangat inti kami sampaikan, kami mau kepada BPN yang juga hadir di sini depan kami coba bicarakan mana skep atau peta dari PT Pajar. Itu satu dari BPN, ada nggak? Yang kedua dari PT Pajar, ada nggak skepnya? Itu memang nggak ada sebenarnya. Lahan yang diizinkan cuma 7.000 hektar, kok digarap sampai 15.000 hektar? Itu kan jadi persoalan besar buat kita. Kalau memang ada yang bantah nantinya, ada yang bantah persoalan ini, kami lihat data. Coba pelajari data, kasih lihat pada masyarakat. Saya pikir itu Pak pengantar dari saya, nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Surat apa ini? Mahasiswa dua. Ada duit mana pun Pak, kontak. Aku di buku. Jelas. Makanya nggak tahu di mana. Dengan teknologi hari ini kita bisa sama-sama global positioning system ya, GPS itu bisa orang perusahaan punya, orang BPN punya, orang perusahaan punya, masyarakat juga kalau menggunakan GPS silahkan koordinat kita publish, koordinat kita publikasi bukan rahasia, koordinat dokumen resmi negara, dokumen resmi negara koordinat itu. HGU itu dokumen tertinggi negara dalam hal legalitas kepastian hak di negara ini. Terbuka. Koordinatnya fotokopi KTP, fotokopi ini ada sama perusahaan, saya nggak bawa. Tapi kalau koordinat karena kami yang keluarkan itu ada di kami. Emang kalau mahasiswa maunya di API yang Pak, saya juga pernah mahasiswa ya. Apabila hanajelah tanya hanajelah hukum. Ya. Tolong masyarakat. Ini Pak. Kita damai kan? Tes. Coba saudara-saudaraku ya kan gitu, masukan kita luruskan kan gitu. Itu saja, minta tolong itu ya. Masyarakat akan buka-bukaan persoalan ini. Gak usah sudut depan. Saya yakin HGO yang diizinkan 9.000 beli berapa nanti kita. Kami juga punya data di sini. Blok A, blok B berapa, boleh dicek. Di situ tugas prinsip diberikan ada lagi kalau masalah ini ya, ada dokumen setelah ini ada beberapa ada perubahan-perubahan yang prosesnya dilakukan oleh perusahaan. Tahun berapa ada Pak? Ada tahun 90, nanti bisa ditunjukkan. Saya kemarin juga barusan Pak tentang tim ini juga masalahnya. Awalnya tahun 2007 ke atas baru pakai izin lokasi. Mungkin dinas perkebunan nanti bisa jelaskan. Ini dulu prosesnya pakai izin prinsip. Izin prinsip ini ada beberapa kali perubahan. Nanti kan kami tunjukkan ada dokumennya Pak, bisa ditunjukkan. Itulah hari ini dia bawa. Itu 9.300. Sekarang juga. Kalau ini komplit. Dan tadi mengenai dibilang ada 15.000. Itu kan duga-duga Pak. Kalau kita berani, kita terbuka, ayo kita ukur. Kalau memang lebih Pak, kami di sini kalau perusahaan tidak mau mengembalikan punya masyarakat, kami berhenti Pak. Tapi juga yang mewakili masyarakat harus gitu. Kalau memang ternyata benar harus diakui. Kalau memang ternyata salah, ya harus diakui. Kami juga di situ Pak. Dari manajemen yang hadir di saat ini. Kebetulan di samping saya ini ada area manajer, saya manajer HRD, hadir lengkap di sini. Kalau memang dugaan dari badan masyarakat 15.000, kenapa kita kembalikan Pak? Berani nggak? Kami berani seperti itu. Kami tekan boleh. Kalau memang nanti ini yang diberikan setelah kita ukur, ternyata 15.000, kita kembalikan. Tapi kalau tidak kita ukur cuma cerita di atas ini, saya bilang aja 5.000, ada yang bilang 20.000, itu kan cuma bilang. Buktinya kita makanya hari ini, saya pikir datang kembali untuk membuktikan benar nggak dugaan seperti itu. Kami ini juga manusia loh, bukan hanya mencari uang tapi mempertanggungjawabkan kepada orang. Kalau memang ada perusahaan menjalimi masyarakat,
urusan yang masyarakat lebih bagus kemarin saya membawa tempat banyak tahu betul orang-orang yang tidak mengutamakan pekerjaan kita di mana-mana. Ini mic-nya cuma satu, makanya bolang balik nih mic-nya. Ini karena mic cuma satu. Padang Panjang aman sih yang dalam 300 sama Pak. Nah iya, makanya kita kan 9.300 dari mana? Maksudnya kan gitu loh. Nih, sedikit bahkan kami beristirahat. Ini kan benar adanya Pak sampaikan tadi akan ada halangan boleh diwakili. Ini tidak ada, dan termasuk juga tanda tangan dari KJ Padang Panjang tidak ada juga di sini. Bagaimana bahwasanya perusahaan mungkin bahwa itu adalah HGO. Tadi saran saya gini Bang, kan kalau desa pertama berdiri pasti ada peta. Tahun berapa? Atau tahun 45. Peta 45 dari Padang Panjang itu kita ukur berapa tikungan, berapa panjang got. Peta HGO sekarang dengan tikungannya sudah jelas. Walaupun patoknya saya buang posisinya, kita boleh datangkan konsultan. Di mana patok TB 13 itu? Kalau kami salah yang kami buat itu, kami bersedia. Hukum pidana pun bersedia. Tapi kalau kita tidak turun ke lapangan, kalau misalnya masyarakat kurang percaya, masyarakat boleh datangkan konsultan. Atau apa? Ini Pak mewakili kami, benar nggak koordinatnya sekian? Jadi kalau kita cerita, tidak kita turun ke lapangan, tidak kita buktikan, kita cuma cerita aja media ini aja. Kalau jelas, kerja buat apa kita? Lanjut Pak. Ini yang jelas Pak. Ya betul tuh. Jangan masyarakat lah. Ya, bisa ceritakan kayak mana kasus masalah lahan di sini dengan perusahaan? Seperti apa kasusnya? Sebenarnya masyarakat Padang Panjang pada hakikatnya menuntut bahwa tanah yang diserobot oleh PT Pajabajuri itu adalah tidak termasuk dalam HGO PT Pajabajuri. Jadi dalam hal ini tim terpadu untuk memantaukan lahan. Jadi masyarakat bertahan. Oleh karena masyarakat menganggap itu tidak dalam HGO Pajar. Itu terbukti memang dalam HGO tahun 1989 bahwa di dalam HGO tersebut tidak tercantum desa Padang Panjang. Yang tercantum hanya 10 desa di Kecamatan Kuala Pesisir. Berapa luasnya yang diserobot sekarang? Yang diserobot sekarang yang sudah diganti penayah kepada oknum aparat desa sebesar 181, jadi dibulatkan 182 hektar yang sudah dikasih penayah kepada oknum aparat desa, terdiri dari 11 anggota 11 namanya. Nah, apakah ada setelah diganti penayah pihak warga tidak menerima atau gimana? Ya jelas tidak menerima, oleh karena di saat ganti penayah mereka hanya merekayasa dan memanipulasi laporan-laporan tentang tata cara tahapan-tahapan ganti penayah. Contoh, mereka tidak bermusyawarah di desa, mereka bermusyawarah di tempat lain supaya masyarakat tidak tahu. Dan akhirnya setelah oknum tersebut menerima uang, baru diceritakan ke masyarakat. Jadi masyarakat bertindak, uang apa ini? Ganti penayah apa? Sedangkan kami tidak merasa. Berapa diganti penayah menurut oknum ini? Oknum ganti penayah per hektar 3 juta. 3 juta. Nah, per hektar 3 juta yang dinikmati oleh oknum 11 orang. Nah, sudah setelah mereka terima uang jenayah dari perusahaan, lalu mereka juga memberi kepada warga? Tidak. Mereka tidak memberi kepada warga, hanya mensisihkan untuk desa 50 hektar. Itu pun untuk menutup mulut desa supaya masyarakat tidak menuntut ganti penayah tersebut. Intinya udah ganti penayah sekitar berapa hektar? 183 hektar. Udah tuh. Kasih untuk desa 50 hektar. Itu alasan kasih untuk desa itu hanya akal-akalan sebenarnya. Karena untuk menutupi masyarakat Padang Panjang supaya jangan mengungkit kok sebesar 183 hektar tanah desa yang dijual belikan oleh oknum, kok hanya 50 hektar yang diserahkan ke Nah, desa. setelah tahu bahwa dalam peta HGU PT Pajabajuri ini tidak ada terdaftar nama desa Padang Panjang, apa yang akan dilakukan oleh warga sini? Mereka tetap mempertahankan haknya. Setelah haknya gini Pak, masyarakat tetap mempertahankan haknya bahwa menganggap lahan sebesar 182 hektar tersebut adalah hak milik adat desa Padang Panjang. Sudah berapa lama warga menuntut tanah ini? Jadi sebenarnya Pak ini sudah sejak terjadi tahun
tahun 2008, dan pihak kecil pun pernah menyurati pihak BPN ke Banda Aceh, cuman tidak ada tindak lanjut. Dan tiba-tiba saat ini kok sudah ada tindak lanjut. Jadi sekolah Ini oknum aparat Gampung atau oknum aparat keamanan daerah? oknum aparat Gampung. Oknum tersebut terdiri dari kecil di situ, sekdes, ketua PUT, ketua pemuda, mantan kecil lama. Nah, ini sejauh mana perkembangan terkait kasus ini? Jadi dalam perkembangan kasus ini sebenarnya sudah terjadi istilahnya penanganan di Muspika. Terjadi di Muspika sudah berapa kali pertemuan, tetapi tidak ada titik temunya. Karena kalau dari hasil pantauan masyarakat, setiap ada pertemuan di kecamatan itu hanya pihak Muspika itu lebih cenderung membela yang salah, artinya tidak memihak pada masyarakat. Oke, hari ini apa yang akan dilakukan oleh warga? Hari ini mereka tetap bertahan apabila PT Fajar Bejuri mengadakan pengukuran, tetap bertahan dan tidak diizinkan untuk pengukuran HGU yang di. Berapa desa yang diklaim oleh perusahaan yang kena dampak dari penyerobotan tanah dari perusahaan? Berapa desa? Seluruhnya kalau menurut HGU tahun 1989 sebanyak lebih kurang 10 desa. 10 desa terdiri dari Kecamatan Kuala Pesisir, Kecamatan Kuala, Kecamatan Tripa Makmur, Kecamatan Taduraya. Nama Pak siapa? Nama saya Idrus, anggota Tua PUT Desa Padang Panjang. Kalau nanti polimang. Dia ingin 2 liter minyak habis. Lo apa lagi? Saya minta coba tim sebelah saya apa menceritakannya itu kan. Oh ya, yang jadi agenda kita hari ini berdasarkan surat keputusan dari Bupati masalah pembentukan tim pemasangan patok HGU Fajar Bejuri untuk memastikan batas di lapangan itu ada terkena lahan masyarakat atau tidak gitu. Sementara hari ini kita sudah duduk rembuk sama masyarakat untuk memastikan patoknya di lapangan di mana sih letak pastinya. Karena di sertifikat HGU nomor 6 tahun 91 dasar penguasaan fisik oleh PT Fajar Bejuri kan tidak melampirkan koordinat. Jadi legalitas sertifikat itu kan legalitas pendaftaran tanah kan dari BPN. Jadi BPN mengeluarkan sertifikat dalam hal ini mendampingi perusahaan dan Muspika atau malah Muspida karena ini udah ditangani oleh Bupati langsung masalah konfliknya ya. Saya menyebut di sini konflik karena sudah ada HGU gitu, bukan sengketa tapi konflik. Jadi dia ada 3 tuh, ada konflik, sengketa dan perkara gitu. Kalau sengketa biasanya masyarakat kan masyarakat. Tapi kalau konflik itu masyarakat dengan perusahaan. Tapi kalau sudah perkara itu sudah ke ranah hukum, sudah ke ranah pengadilan. Jadi kita sepakat dulu di sini ini kita penyelesaian konflik gitu ya, bukan sengketa atau bukan perkara. Nah, tapi hari ini kan kita ternyata tidak berhasil tuh turun ke lapangan karena mungkin ada perlu penyelesaian lebih lanjut antara perusahaan mungkin saling adu dokumen lah ini. Dari data BPN sendiri luas HGU yang diklaim oleh HGU PT Fajar Bejuri itu seluas berapa? HGU nomor 6 tahun 91 seluas 9.300-an. Itu ada 2 lokasi, Tadu A dan Tadu B. Hari ini kita berbicara di Tadu A ini. Tadu A luasnya 4.355 hektar. Nah, itu HGU nomor 6 tahun 91. Ya, letaknya 2 lokasi. Di dalam HGU terdaftar dalam BPN itu Desa Padang Panjang. Apakah terdaftar dalam ini masalah legalitas desa atau administrasi desa itu bukan tupoksinya BPN itu tupoksinya pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan kabupaten. Jadi kita dalam pemberian HGU juga di sertifikat HGU tidak mencantumkan desa, hanya mencantumkan kabupaten karena membawahi beberapa desa dan membawahi beberapa kecamatan gitu. Nah, jadi soal desa nanti kita kembali cross check lah, kita overlay peta desa sama peta yang ada di Fajar Bejuri.
yang resmi koordinatnya oleh BPN. Coba kita sinkronkan. Jadi hari ini digagalkan atau Hari ini tertunda sesaat. Tadi Pak Kasdim juga lebih sepakat kalau kita cooling down dulu. Sia-sia kita turun ke lapangan, tapi kalau masih ada masalah sama masyarakat. Sementara agenda sebenarnya cuma pemasangan patok ini. Dengan patok kita tahu permasalahannya. Benar nggak sih perusahaan menggarap lebih dari HGU yang diberikan oleh pemerintah? Atau jangan-jangan masyarakat yang menggarap di dalam HGU kan gitu. Tapi hari ini nggak berhasil. Kita stop dulu, arahan dari ketua tim pemasangan patok adalah ini Kasdim, itu bentukan Bupati langsung. Oke, nama Pak? Saya Muhammad Reza, Kasih Pengukuran BPN Nagan Raya. Muhammad Reza. Muhammad Reza, ST MSI. Oke, thank you. Oke. Oke, dan hasil dari hari ini katanya melakukan pematokan. Pak, gagal atau seperti apa? Ya, ini apa? Bukan gagal kan? Ditunda dulu karena belum masih ada sedikit perbedaan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Kita sebagai fasilitator ya kita ini apa memberikan waktu dulu lah, memberikan waktu untuk menjadikan kesepakatan yang baik. Kita cari jalan yang terbaik, berani mengalah untuk kebaikan semuanya. Itu intinya seperti itu kan. Jadi bukan masalah gagal ini kan. Nanti kalau memang ke depan sesuai dengan permintaannya dia di balai desa ya nggak ada masalah, yang penting untuk kebaikan saja. Jadi biar ke depan selesai clear semuanya kan, jadi ke depan lagi tidak ada masalah-masalah lagi. Itu yang kita harapkan biar semuanya tentram kan gitu. Itu saja. Berarti dari Kodim sebagai memfasilitasi gitu hari ini. Ya memang kita dituju sebagai ini untuk diminta untuk memfasilitasi kan, karena mungkin takut ada keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, ya kita siap saja. Yang jelas itu biar semuanya aman lah semuanya itu. Oke, siap. Ini warga nuntut apa nih? Warga sekarang ini nuntut apa? Warga berpanjang. Itulah maksudnya warga. Ya, warga sini hari ini melakukan apa nih? Kami warga Padang Panjang, mewakili dari masyarakat Padang Panjang, nama saya Alamsyah. Hari ini pengukuran patok rencana kami membatalkan karena dalam HGU menyebut nama dari perusahaan bahwa dalam HGU kami tidak mengaku bahwa Padang Panjang termasuk dalam HGU. Buat kali ini kami telah memblokir lahan selama 3 hari. Kedua aktivitas jangan ada dikerjakan. Apabila kurang senang dari perusahaan, silahkan mengadu ke pengadilan. Berapa luas lahan yang diserobot oleh perusahaan? Jumlah lahan semua yang sudah diganti penayah sekitar 182 hektar. Nah, kalau udah diganti penayah, kenapa harus jundur lagi? Karena yang mengganti penayah oknum tidak bertanggung jawab dan tidak pernah dimusyawarah di kampung dengan masyarakat. Siapa mereka? Termasuk kecil kampung, sektaris, ketua DHP, ketua pemuda, dan masyarakat yang ada di luar KTP Padang Panjang. Nah, sekarang permintaan warga sendiri seperti apa nih? Permintaan warga sendiri, kembalikan lahan masyarakat. Jangan diambil oleh perusahaan. Udah berapa lama kasus seperti ini? Sejak saya tahu 2082. 2008 hingga sampai 2015 ini mereka membayar ganti penayah. Bukannya dari perusahaan sudah mengganti ganti rugi atau penayah untuk tanah yang diambil oleh perusahaan. Seperti apa, Pak? Benar, Pak. Jadi kami mulai diganti penayah pada tahun 2015. Sedangkan sengketa lahan selama dari 2008 hingga kali ini permintaan masyarakat untuk mengembalikan lahan ke masyarakat. Karena lahan tersebut kami sudah cukup bukti-bukti dan tidak dalam HGU Fajar Bejuri. Berarti sekarang aksinya seperti apa nih? Apakah memblokir sampai selesai atau seperti apa? Memblokir sampai selesai. Kami memblokir sampai selesai. Kedua aktivitas jangan ada dikerjakan lahan Kedua belah pihak. Jangan. Jika perusahaan tetap bersikeras melakukan aktivitasnya, apa yang akan dilakukan warga? Ke polisian, Pak. Sesuai dengan kesepakatan tadi, berarti dilempar ke polisian. Pemain secara hukum ya. Ya. Oke, nama Pak tuh? Alamsyah, Pak. Alamsyah sebagai Koordinator masyarakat Padang Panjang. Padang Panjang. Bapak-bapak semuanya, mari kita rebut hak-hak kita.
Mari kita blokir lahan kita, hak kita. Baik itu dari Padang Panjang maupun Rabu ataupun Jatme. Karena lahan yang digarap 182 hektar 3 kampung lagi, yaitu ada Cote, Rambung dan juga ada 6 desa diwakili dengan 8 kecamatan menggugat ke pengadilan. Kalau memang lahan ini milik perusahaan, tetapi mereka takut. Saudara kita semua. Penipuan yang dibuat oleh pihak Fajar. Penipuan terhadap masyarakat yang lemah. Kami masyarakat tidak rela. Ada itulah lagi kau menjadi lari pemimpin kamu. Anda mempergerakan danau. Ini ada dugaan kuat bahwasanya oleh pemerintah Kabupaten Nargis. Lihat hari ini Pemda tidak mau. Kita masyarakat lemah semakin dipijak-pijak oleh hari ini semakin diinjak-injak oleh pihak perusahaan. Ini yang dibangun adalah pemerintah negara raya hari ini, Bapak-bapak. Hari ini kita sangat kecewa pada pihak pemerintah yang tidak memperduli aspirasi masyarakat. Berapa hari yang lalu kita akan meriahkan diri, akan duduk sampai mati. Kita akan menginap di lahan ini sampai tidak ada masyarakat dan juga perusahaan melakukan aktivitas di perusahaan. Yang metro ah. Kami menjual perempuan dan jaga berbeza berarti. Jangan tak tanya oci. Oh iya. Nggak barang rokok yang pau anak kayak ini. Nah, dan pemanggilan hadir ngah. Bejurino. Kita melihat dari data pada tahun 1990 itu lahan yang diberikan oleh pemerintah itu 9.300 hektar dengan panjang 37,4 km tertanggal pada 13 Februari 1990. Nah, hari ini terindikasi bahwasanya pihak perusahaan telah menggarap 15.000 hektar. Di sini ada termasuk ladang lahan dari Padang Panjang, Cotme, Rambung dan juga ada desa-desa lain yang di sekitaran PT Fajar Baizuri. Hari ini juga tadi juga sempat hadir pihak dari Muspika dan juga dari Damdim yang mewakili untuk pembuatan patok. Pihak masyarakat yang 2 kampung yang diwakili oleh Padang Panjang dan juga Cotme dan Rambung itu tidak sepakat karena kami melihat bahwasanya minta data yang akurat dari pihak perusahaan, tapi pihak perusahaan tidak berani mengeluarkan data-data tersebut karena mereka juga kami menduga bahwasanya terindikasi bahwasanya lahan yang digarap oleh pihak perusahaan itu jelas-jelas salah melakukan ataupun salah menggunakan aturan dan juga tergarap lahan masyarakat yang ada di Padang Panjang dan juga Rambung. Kenapa permasalahan ini sampai berpuluhan tahun tidak selesai? Kami juga melihat bahwasanya permainan yang dilakukan ini sangat luar biasa. Ada keterkaitan di pihak pemerintah provinsi, pihak kabupaten. Dinasti, saya melihat ini ada sebuah dinasti yang memang agak sekarang ini terbangun yang memang terharum di tengah-tengah masyarakat. Makanya di sini pihak perusahaan dan pemerintah kami melihat ada ikatan yang sangat kuat untuk menggulkan keinginan mereka sehingga masyarakat yang tidak paham betul tentang persoalan ini sehingga kami masyarakat ini dibodoh-bodohkan. Makanya kami dari pihak mahasiswa yang selalu mendampingi masyarakat itu kami telah melakukan berapa kali audiensi dengan pihak DPRK dan juga Camat Muspika dan juga pihak perusahaan. Akhirnya perusahaan tidak memberikan asumsi yang bagus, bahkan mereka tetap melakukan aktivitas. Makanya hari ini, tertanggal pada hari ini kami melakukan aksi besar-besaran di lahan sampai kasus ini selesai. Kalau misalkan ada yang penggarapan lagi ataupun beraktivitas di lahan tersebut, kami akan melakukan aksi-aksi yang
yang sangat ataupun kita libatkan pihak kepolisian dalam melakukan menyelesaikan masalah ini. Kami lihat tadi permintaan yang kami minta pada pihak Muspika agar tidak ada aktivitas di lahan yang bersengketa 182 hektar dan juga ada lahan lain yang sebelum ada penyelesaian persoalan ini. Saya pikir seperti itu, Bang. Oke. Ya, gimana ceritanya permasalahan Desa Rambung dengan PT Fajar Bajuri? Itu sebenarnya seperti apa permasalahan, Pak? Sebenarnya begini. Sebenarnya kami ini masyarakat Rambung menjelaskan bahwasanya dari jalan aspal itu ke dalam itu 3 kilo. Itu yang dalam perjanjian itu harapan masyarakat. Jadi sekarang sudah ada ukuran yang tergarap sama PT Fajar Bajuri, tinggal itu 1.200 lagi. Nah, itulah tanah kami yang tersisa daripada PT Fajar Bajuri mengambil. Nah, jadi luas daripada itu nanti. Nah, selama ini usaha dari warga sendiri tidak ditanggapi kah atau seperti apa? Betul, tidak ditanggapi sudah puluhan tahun itu, sudah ada kira-kira 20-an tahun, 22 tahun. 28. Begitulah. Dari pengukuran pertama. Ya, sudah berpuluhan tahun, ada 28 tahun lah. Kira-kira sampai ini hari tidak ada respon apapun, tidak ada tanggapan apapun. Maka masyarakat sudah menggarap, sudah berusaha bercocok tanam di situ. Namun tidak ada, bahkan mereka itu masuk terus kerja terus sebagai rebutan. Nah, dianggapnya kita yang menyerobot lahan tersebut. Sekarang mau warga seperti apa? Mau warga ya minta dikembalikan lah lahan yang 3 kilo dari pinggir jalan itu harus kembalikan pada masyarakat. Itu desa. Itu hak desa. Hak desa. Itu di atas hak desa itu ada tanah ulayat itu 2 kilo lagi. Nah, itulah kalau mau di situ buatlah HGU ke atas. Ataupun plasma. Ataupun ya sebenarnya apa yang digalakkan sekarang plasma, ya mungkin plasma lah kita minta yang tanah ulayat itu. Nah, hari ini apa yang dilakukan oleh warga sini? Warga sini untuk mempertahankan karena ada akan dipasang patok AGU. Maka kami berusaha tidak bisa karena itu memang boleh, tetapi harus yang sebenarnya kayak tadi itulah yang harus didiskusikan dulu, dibereskan administrasinya dulu, ya sesuai dengan keinginan bersama, umpamanya masyarakat tidak termakan arealnya, tanahnya, ya itu dengan perjanjian. Intinya warga sampai permintaan warga tetap menduduki perusahaan lahan sampai permasalahan ini selesai gitu ya? Ya, sampai ini hari masih dikuasai oleh masyarakat itu. Sudah ada yang menanam, sudah ada merawat, semuanya sudah dikuasai masyarakat. Nah, pada hari ini kira-kira kenapa tidak pernah selesai permasalahan ini? Inilah tidak ada kejelasan. Akibat lambatnya dari pemerintah ini. Tidak ada kejelasan. Maksudnya PT itu tidak transparan, tidak terbuka. Maksudnya ini yang sebenarnya begini dari awalnya begitu. Tapi kalau awalnya ada kejelasan, itu mungkin bisa terjadi baik. Tapi karena dulu pun ada kejelasan tetapi manipulasi. Mengkelabu-kelabui. Nah, sekarang pegangan daripada perusahaan bahwa mereka klaim tanah itu seperti apa? Apakah mereka kita siap dokumen-dokumen yang akurat, yang bisa dibawa ke hukum. Lengkap ya? Lengkap. Ada. Sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan peta, ya. Sesuai dengan seket desanya. Nah, dan tahun-tahun yang tertentu ada semuanya itu. Nah, oke, sip. Ada tanda bukti. Nama apa, Cik, Pak? Herman Suari. Tokoh masyarakat ahli. Ya. Ini satu keterangan yang jelas tentang sertifikat nomor 6 Desa Rambung tanggal 20 November 1991, peta situasi tidak bernomor. Ini satu. Yang satu lagi sertifikat nomor 6 juga, ya, Desa Corambung tanggal 16
ya, tanggal 16 Mei 2007. Berarti ini tahun 2007, bukan tahun 91. Luas areal 9.311,0862 hektar. Nah, 0062 garis miring udah digenapkan 10.000 hektar. Nah, ini peta situasi nomor 75 ya. Itu tidak Tadu B. Tadu B di sini. Tadu A. Yaitu nomor 0076 itu Tadu B. Nah, demikian. Sebelum ada kejelasan, mohon jangan dipasang patok terlebih dahulu.